Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu khususnya pendengar setia acara Through the Bible. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin, dan kita bertekad untuk menelusuri Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, Through the Bible. Hari ini kita sampai di surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, pasalnya yang ketiga. Surat Kolose, pasal yang ketiga. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari firman-Nya dan menjalankannya di dalam hidup kita. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu dalam hidup kami. Keselamatan jiwa yang telah kami peroleh oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami agar kami dapat mengenal Tuhan dan Juru Selamat kami dengan lebih baik, Allah yang mengasihi kami, supaya kami dengan sikap yang benar, takut akan Engkau, hormat akan Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, Lilin akan membacakannya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Ya. Walaupun pemenggalannya tidak begitu tepat, tetapi nggak apa-apa karena kita konsisten satu hari satu pasal. Oke, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu
dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Oke. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasal 3 dipenggal yang menurut Lembaga Alkitab Indonesia masih diteruskan dari pasal 2, tetapi Stefanus yang sekitar tahun 1550-an memberi pasal dan ayat pada Alkitab kita, memenggalnya ya tidak seperti yang dikategorikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi tidak mengapalah, ya toh kita sambung menyambung. Nah, di pasal 1 memang Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kolose, yaitu bahwa mereka perlu mengenal siapa itu Allah pencipta yang adalah Yesus Kristus. Ya, Dia adalah Yesus Kristus karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ya. Dan juga bahwa mereka perlu bertekun di dalam iman. Ya. Mereka perlu bertekun di dalam iman di ayat 23 dari pasal 1, harus bertekun dalam iman. Ya, bukan one save always save, tetapi harus bertekun di dalam iman. Nah, kemudian di pasal 2 ya, dia menekankan bahwa kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, maka kita harus hidup di dalam Dia. Hendaklah kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, tambah teguh dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia berkata, carilah perkara yang di atas, ya. Jangan kamu biarkan orang menghukum kamu, ya, mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau apa. Itu adalah orang yang belum dimerdekakan. Tetapi bagi kita, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, kita tidak ada pantang hari, ada hari khusus dan lain sebagainya. Tidak lagi, ya. Karena semuanya dasar itu yang takut hari ini, tanggal ini, angka ini dan lain sebagainya, mau pindah rumah cari hari baik, mayat mau diantar ke kubur juga mesti lihat hari. Itu semuanya itu adalah diciptakan oleh iblis untuk mengancam, untuk mengintimidasi manusia, supaya manusia takut kepadanya. Kalau tidak mematuhinya, maka dia akan berbuat sesuatu untuk mencelakai. Tetapi bagi kita orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari iblis. Dan kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Yang tinggal di dalammu lebih besar dari yang di luar di sana. Ya, maka itu tidak ada satupun yang perlu kita takuti. Ya, dan juga hari Sabat, ya. Hari Sabat sebenarnya itu adalah paket dari ibadah simbolik Perjanjian Lama. Ketika ibadah simbolik Perjanjian Lama selesai tugasnya, maka ya selesailah tugas hari Sabat itu. Oleh sebab itu hari ini kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi terikat atau tidak lagi di dalam penyembahan yang terikat pada waktu, tempat, ya, dan cara, tidak. Tetapi sekarang kita beribadah secara rohania, secara hakikat, ya, maka kita tidak lagi terikat kepada postur tubuh,
kepada waktu dan tempat, ya. Kita menyembah Tuhan dengan hati kita, Jadi kita menyembah setiap saat. Oleh sebab itu kita hari Minggu itu adalah berjemaat, sedangkan beribadah itu adalah all the time, ya. Semua waktu kita, seluruh hidup kita itu beribadah kepada Tuhan. Sikap hati kita, ya. Ibadah itu sikap hati kita. Hari Minggu itu bukan datang beribadah hari Minggu lalu Senin sampai Sabtu tidak beribadah, bukan, ya. Tetapi hari Minggu kita berjemaat, kumpul berjemaat. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus teruskan, ya, mau supaya jemaat Kolose memahami bahwa dia sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Nah, kalau kita melihat diri kita itu sudah mati bersama-sama dengan Kristus, ya, maka orang mati ini nggak takut apa-apa lagi, gitu, ya. Orang mati juga tidak bisa berbuat dosa lagi, gitu. Orang mati, ya, kita ini sudah mati bersama Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tiap-tiap hari harus dapat melihat bahwa kita itu sudah mati bersama Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi begini, ya, Tuhan Yesus menanggung dosa seisi dunia. Dan saya diberitakan Injil, kemudian saya menerima pernyataan Injil bahwa saya orang berdosa. Saya menerima, saya mengaminkan, saya tidak membantah, ya, saya orang berdosa. Dan saya mendengar orang berdosa akan dihukum. Oh ya, kalau saya menyesalinya, saya menyesali dosa saya. Kalau tidak menyesal, orang yang tidak menyesali dosanya datang kepada Tuhan Yesus, ya, itu durhaka, ya. Itu orang itu adalah dia datang mau olok-olok Tuhan Yesus, gitu. Jadi kalau Anda datang kepada Tuhan Yesus dengan tidak menyesali dosamu, ya, maka Anda sesungguhnya datang mengolok-olok Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya, menjadi orang Kristen tanpa pertobatan, ya, dengan tidak menyesali dosa tanpa bertobat, ya, sesungguhnya datangnya kepada Tuhan Yesus itu bukanlah menyenangkan hati Tuhan, ya, melainkan itu malah menyebalkan. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan dengan mengaku diri kita orang berdosa, dan kita memang sudah menyesali dosa kita, dan kemudian kita mau menyambut Yesus sebagai juru selamat. Kita mengaminkan Tuhan Yesus digantungkan di atas kayu salib, dihukumkan menggantikan saya. Jadi saya sebenarnya sudah tergantung di sana, dan sekarang saya hidup bagi Tuhan Yesus. Jadi yang hidup sekarang ini adalah hidup Tuhan Yesus. Jadi Yesus mati bagi saya hidup bagi Yesus, gitu. Jadi Yesus menggantikan saya dihukumkan, saya menggantikannya hidup. Jadi betapa saya harus menghidupi hidup ini dengan penuh tanggung jawab kepadanya. Karena yang saya sedang hidupi ini adalah hidupnya Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, orang yang tiap-tiap hari mengucap syukur kepada Tuhan, ya, memandang bahwa dirinya telah dihukumkan di atas kayu salib adalah orang yang sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah Anda tiap-tiap pagi bangun, Anda merasakan, Anda menikmati hidup ini dan bersyukur kepada Tuhan dan berkata, betul, ya, saya menghidupi hari ini bagi Tuhan, ya. Saya menghidupi hari ini sungguh, ya, untuk kemuliaan Tuhan, gitu. Jadi Yesus sudah menggantikan saya dihukum. Nah, di pasal 3 karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, karena sekarang kita sedang menghidupi kehidupan Kristus, dan kalau kita mati secara tubuh ini, maka kita akan dibangkitkan. Jadi kita ini adalah orang yang akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ya. Nah, carilah perkara. Kalau kita ada orang, maksudnya gini, kalau saya sekarang hidup, ini hidup karena Kristus, ya. Saya hidup karena Kristus, sebenarnya saya sudah mati, gitu. Jadi Kristuslah yang hidup di dalam aku, yang membuat aku hidup. Nah, kalau kondisinya demikian, maka carilah perkara yang di atas, ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Maka kita harus memandang ke atas. Maka kita harus mencari kemuliaan surgawi. Maka kita harus mencari, ya, sukacita surgawi. Kita harus mencari janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mencari janji-janji Allah di dalam firman-Nya dan bersukacita atasnya.
dan kita mencari perkara-perkara surgawi, ya, perkara-perkara yang di atas, katanya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seperti yang dituliskannya juga kepada jemaat Filipi, yaitu segala sesuatu yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, katanya, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara di bumi. Jadi berapapun panjangnya sisa hidup kita di bumi ini, ya, berapapun panjangnya, maka kita pakai untuk mengisi kehidupan surgawi kita nanti, supaya nanti, ya, di surga kita akan menerima kemuliaan, dan kemuliaan yang sungguh-sungguh kemuliaan yang, ya, tidak ada taranya. Dan, ya, perlu diketahui, ya, kemuliaan satu orang Kristen dengan yang lain, kemuliaan orang yang masuk surga itu beda-beda satu dengan yang lain. Nah, sesuai dengan apa yang kita buat bagi Tuhan di bumi ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, oleh sebab itu jangan pikirkan perkara di bumi. Kalau kita pikirkan perkara di bumi, kita bisa kecewa, kita bisa ini, ya, hidup dengan, ya, mungkin, ya, penuh dengan masalah gitu, ya. Tetapi kalau kita pikirkan perkara di atas, ya, kita akan hidup dengan penuh sukacita. Lalu bukan berarti lalu kita malas. Oh, nggak usah pikir-pikiran di bumi. Kalau gitu kita nggak usah kerja. Kalau begitu, ya, itu bisa kacau itu, ya. Justru saya pikirkan pikiran di atas, maka saya bekerja dengan giat di sini. Mengapa? Karena begini, orang Kristen, ya, selain perlu menghidupi keluarganya, maka dia perlu ambil bagian uangnya untuk apa? Untuk, ya, supaya bisa ambil bagian dalam penginjilan. Itu kan memikirkan perkara di atas, ya. Jadi memikirkan perkara di atas dengan bagaimanakah saya bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan. Saya bisa ikut ambil bagian dalam proyek-proyek Tuhan, gitu. Jadi kita memikirkan perkara di atas, justru kita lebih giat bekerja. Tapi maksudnya itu begini, lalu apa yang dibilang dengan memikirkan perkara di bumi itu apa? Jadi mencari kesenangan di bumi ini, ya, mencari, dapatkan uang, lalu pikirannya apa, atau enggak? Pikirannya, ya, rumahnya sudah besar dibikin besar, ya, mobilnya sudah mewah dibikin mewah, dan sampai kita lupa, ya, bahwa kita perlu ambil bagian di dalam penginjilan. Kita lupa akan itu. Anda tahu, ya, kalau orang segala-galanya sudah bisa dibeli, akhirnya dibeli apa, atau enggak? Saya pernah menasehati perempuan Kristen muda, ya, saya seringkali menasehati mereka. Saya bilang, kalau suamimu dompetnya makin tebal, ya, kamu mesti hati-hati, ya, kamu hati-hati. Sebab kalau semuanya dia sudah bisa beli, ya, rumah besar dia beli, mobil mewah dia beli, tahu nggak dia mau beli apa lagi nanti? Dia akan beli cewek-cewek nanti, ya, dia akan beli semuanya itu. Uangnya akan dipakai untuk ke situ, ya. Oleh sebab itu, wanita Kristen yang mengasihi Tuhan, yang penuh hikmat, ya, saya katakan yang penuh hikmat, ya, maka dia akan membawa suaminya dekat kepada Tuhan, ya. Kalau suaminya kasih persembahan kepada Tuhan banyak, dia mesti bersukacita. Sebab apa? Jikalau suaminya takut kepada Tuhan, maka dia bisa tidur nyenyak di rumah. Ya, kalau suaminya takut kepada Tuhan, dia bisa tidur nyenyak. Kalau suaminya tidak takut kepada Tuhan, banyak perempuan itu salah, ya, bodoh. Kalau saya bilang itu bukan cuma salah, bodoh, ya. Dia pikir lebih bagus suaminya takut sama dia daripada takut kepada Tuhan, gitu. Ini kan bodoh, ya. Kalau suaminya takut sama istrinya, tidak takut kepada Tuhan, berarti dia cuma baik di mukamu saja, di depanmu saja, gitu. Nanti kalau dia di kota lain, di hotel, di situ dia nggak ada kamu lagi di situ. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda lebih mau suami kamu takut sama kamu apa takut sama Tuhan?
Coba direnungkan dengan baik-baik. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jangan pikirkan perkara di bumi katanya, tapi yang di atas. Sebab ya, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, kamu telah mati. Kita harus dapat melihat kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi katanya bersama dengan Kristus. Jadi kita ini ada di dalam Yesus Kristus, tersembunyi ya di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita ya menyatakan diri kelak. Ini Paulus menyinggung peristiwa parousia ya, parousia. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya ya, menyatakan dirinya yaitu di akhir dari masa tribulation 7 tahun itu ya. Kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia ya dalam kemuliaannya. Jadi 7 tahun sebelumnya, hari rapture itu kita sudah terangkat dulu, baru kita bisa menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi 7 tahun sebelumnya terangkat. Ya. Nah kemudian ya ketika di dunia ini orang pada ribut besar, dan di akhir dari 7 tahun itu akan terjadi perang Harmagedon, yaitu di sekitar wilayah Palestina itu. Nah sekarang kelihatannya perang Harmagedonnya hampir mau jadi nih. Ya. Nah berarti hari pengangkatan lebih mau jadi lagi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, waktu itulah, nah katanya kita akan turun katanya apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak ya, menyatakan dirinya turun ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Oh, hari itulah yang kutunggu-tunggu ya. Nah, sebenarnya sebelum itu 7 tahun sebelumnya hari pengangkatan yang disebutkan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 nanti yang kita akan pelajari itu. Pada waktu sangkakala berbunyi dan saya akan terangkat, tubuh saya akan berubah ya. Kalau masih hidup sampai saat itu, tubuh saya akan berubah jadi tubuh kebangkitan dan akan naik ke sana. Nah, waktu itu kalau pendengar mau ambil mobil saya, ambillah ya. Kalau mau ambil rumah saya, ambillah ya. Saya nggak perlu lagi gitu ya. Siapa mau ambil rumah saya ya. Nah, atau Anda mau naik sama-sama saya gitu. Puji Tuhan ya. Kalau Anda mau naik sama-sama saya, puji Tuhan ya. Tapi kalau Anda nggak mau naik, Anda mau ambil mobil saya, ambillah ya. Anda mau ambil STT Grafe ini, ambillah ya. Waktu itu kita tidak perlukan lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, waktu itu kita akan naik bersama menyongsong Tuhan di angkasa. Oke, kemudian kita lihat mulai dari ayat 5. Ayat 5 katanya, karena apa? Ya karena sebenarnya kita ini bukan orang di dunia ini. Kita ini sudah warga negara sorga gitu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan ya, yaitu percabulan. Segala sesuatu yang bersifat duniawi itu percabulan katanya. Ini pikirannya kotor melulu gitu ya, kenajisan, hawa nafsu ya, nafsu jahat dan juga keserakahan ya, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah ini percabulan ya, ini keserakahan itu katanya sama dengan penyembahan berhala. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tanya Anda, orang pergi ke Gunung Kawi itu karena apa? Ya, apa karena cinta sama dewa Gunung Kawinya? No, ya. Kalau dewa Gunung Kawinya nongolin mukanya, ya, dia bisa lari sampai jungkil balik mungkin itu. Tapi apa yang orang mau pergi ke Gunung Kawi sana? Apa orang mau? Orang mau apa? Orang mau duitnya. Minta mbahnya Gunung Kawi memberkati katanya. Tapi kalau mbahnya Gunung Kawi bilang, ya saya sayang kamu, ntar malam saya datang ya sama kamu ya. Wah bisa ini ya, bisa kacau itu. Nah, apa yang diinginkan oleh orang yang menyembah berhala? Apa yang diinginkan? Semuanya yang diharapkan hanyalah materi. Itulah makanya katanya keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala itu keserakahan itu ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, yuk jadi orang Kristen juga serakah dan datang kepada Tuhan Yesus juga mau minta berkat materi yang didengungkan oleh banyak pendeta hari ini ya, yang datang gerejanya mau memberkati, ada berkat segala macam itu. Anda durhaka besar saya katakan, karena Anda menjadikan Tuhan Yesus itu setingkat sama dewa Gunung Kawi. Anda bersikap kepada Tuhan Yesus sama dengan Anda bersikap kepada dewa Gunung Kawi, itu durhaka besar. Tuhan tidak mau
kita punya sikap demikian, Tuhan mau kita apa tahu nggak? Tuhan mau kita mengasihinya, ya. Dia mau mengasihi kita. Soal berkat materi itu adalah soal kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi yang utama adalah Dia mengasihi kita dan kita pun mengasihinya. Ya, jadi Dia mengasihi kita mengasihinya. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan masalah berkatnya. Siapapun yang datang kepada Tuhan karena mendulukan berkatnya, maka dia telah menjadikan Tuhan Yesus, atau dia mensikapi terhadap Tuhan Yesus seperti dia sikapnya terhadap ini, ya, Dewa Gunung Kawi. Di sini dengan semuanya itu ya mendatangkan murka Allah, ya, atas orang-orang durhaka, ya. Orang-orang durhaka. Saya bilang tadi itu, siapapun datang kepada Tuhan Yesus tidak mengasihinya, hanya kepingin berkatnya, Anda durhaka, ya. Anda durhaka, ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, ya. Orang Kolose penyembah berhala juga, ya. Ketika kamu hidup di dalamnya, ya, hidup di dalam penyembahan berhala itu. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, buanglah, ya, singkirkan dari pikiran kita, yaitu apa? Hal-hal yang duniawi itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, ya. Buanglah semuanya itu. Jangan ada tersangkut lagi di pikiranmu. Buanglah semuanya itu, ya. Kata-kata kotor segala macam. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sudah ditanggalkan belum? Ya, manusia lama dan kelakuannya. Jadi katanya, janganlah lagi kamu saling mendustai. Kalau kamu bohongin saya, gue bohongin kamu gitu. Jadi kita saling mendustai, ya. Jangan begitu lagi katanya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Kolose pasal 3. Ya, mungkin ada saudara yang baru bergabung. Kolose pasal 3. Nah, Kolose pasal 3 tadi dikatakan, ya, kita menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus menerus dapat dibaharui, ya, terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, belajar Alkitab seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk, ya, mendapatkan, ya, ini pengetahuan yang benar, memperoleh pengetahuan yang benar, diperbaharui, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut gambar Allah. Kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, ya, sesuai dengan rupa Allah. Siapa itu gambar Allah dan rupa Allah? Yesus Kristus itu gambar Allah dan rupa Allah, dan kita diciptakan sesuai dengan gambarnya, ya. Jadi di sini dikatakan, ya, dalam ayat 13, dalam segala hal tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, berdiri di hadapan Allah, ya, ya. Dalam hal keselamatan, ya, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, ya. Orang bersunat atau orang tak bersunat, ya. Orang barbar atau orang skit, ya, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang Yahudi tidak memahami hal ini. Rasul Paulus diberi anugerah untuk memahami hal ini, dan dia menuliskannya, menjelaskannya, dan kita mempelajarinya. Akhirnya kita dapat memahami. Karena kita mempelajari apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, orang Yahudi berpikir bahwa mereka itu istimewa di hadapan Allah. Mereka tidak menyadari bahwa mengapa Allah memilih mereka dulu. Allah memilih mereka untuk apa? Bukan untuk masuk surga, lalu bangsa lain nggak masuk surga. Bukan. Ya. Allah memilih bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, maksudnya supaya melalui bangsa Yahudi, semua bangsa di muka bumi ini bisa mengenal Allah. Jadi mereka mendapat tugas untuk menjadi contoh, untuk memberitakan
segala sesuatu tentang Allah kepada semua manusia di muka bumi ini. Dan ya, sebelumnya Allah memilih Bapa, Ayah. Ayah adalah bertugas sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dari Adam dan Hawa sampai di Gunung Sinai, sampai hukum Taurat diturunkan, itu Ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Nah, dari Gunung Sinai ya sampai Yohanes Pembaptis, bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sekarang dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan nanti, Anda tahu tiang penopang dan dasar kebenaran itu siapa? Adalah jemaat lokal. Jadi jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, jemaat lokal yang adalah tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus, itulah sebabnya karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dalam jemaat lokal, ya, dalam pengertian jemaat lokal, Yesus Kristus adalah dalam segala sesuatu. Nah, kita tahu sekarang, ya, kita jemaat lokal adalah tubuh Yesus Kristus, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan di dalam sebuah jemaat lokal tidak ada dibedakan suku-suku lagi. Tidak ada dibedakan orang Yahudi, orang Yunani, orang bersunat, tak bersunat, dan lain sebagainya. Tetapi ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada yang bilang kalau gitu tidak ada beda laki perempuan lagi. No ya. Itu tidak demikian ya. Mengapa? Karena ya ada perintah yang lain. Kita membaca Alkitab kan tidak boleh hanya menafsirkan dari satu ayat. Di ayat yang lain katanya apa? Nah, nanti kita akan lihat nih, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri di ayat yang ke-18 ini, di pasal yang nanti kita akan bahas ini ya. Nah, mengapa? Karena di dalam rumah tangga harus ada satu kepala. Istri harus tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ya, itu kalau tidak mau tunduk, kalau semua penumpang di dalam pesawat nggak mau tunduk sama pilot, ya, wah nanti semuanya bilang, udah saya pegang sebentar setirnya. Yang lain bilang, saya pegang sebentar setirnya. Kalau bukan nabrak gunung, kita terjun bebas gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, tidak bisa begitu ya. Kita lihat, nah, di rumah tangga ada kepala rumah tangganya. Kalau tidak mau, rumah tangganya kacau balau. Itulah yang terjadi di negara-negara di Eropa ya. Kekristenannya kacau karena mereka tidak tunduk kepada pernyataan firman Tuhan, atau karena mereka salah menafsirkan, mereka ikut satu ayat, tidak perhatikan ayat yang lain. Nah, kita lihat di dalam ayat 12 katanya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ya. Nah, bagaimanakah cara kita mengenakan manusia baru? Yaitu kita di dalam Yesus Kristus, kita mesti mengerti, kemudian kenakanlah belas kasihan ya, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan. Nah, kita dipilih Allah untuk apa? Untuk masuk surga. Ya, nggak ada dibilang dipilih masuk surga. Kita dipilih sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Bangsa Yahudi pernah dipilih sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan mereka bertugas, tugas mereka selesai. Sekarang Allah pilih jemaat perjanjian baru sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan karena kita ada di dalam jemaat itu, maka kita adalah orang pilihan. Jadi Allah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah memilih Dia, ya, Allah telah memilih semua orang yang di dalam Dia. Dan kalau kita di dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pilihan. Itu maksudnya ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan ya, dan dikasihinya, ini jemaat lokal tentu maksudnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, pokoknya semua yang baik itu ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar ya, sabar. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Wah, indah sekali ya. Kalau di dalam Tuhan ada penuh kesabaran ya, penuh pengampunan. Wah, indah sekali ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, bagaimana kita kumpul dengan orang-orang Kristen yang di dalam jemaat yang saling mengasihi, sabar satu dengan yang lain. Nah, terus Anda mau coba kumpul sebentar dengan penjahat-penjahat ya, toh, yang omong kotor, kasar,
kita sejam aja di situ kita nggak betah, ya toh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan kita penuh dengan sukacita, kedamaian. Karena apa? Karena ada kesabaran, ya, ada pengampunan, ya, seorang dengan yang lain. Jadi kita tidak menaruh dendam, ya, satu dengan yang sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian, katanya. Dan katanya, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oh, kasih adalah pengikat, katanya. Kasih itu lemnya, ya. Jemaat bisa menjadi satu. Jemaat bisa ini berkumpul, ya. Kita bisa satu jemaat, ya, tidak gontok-gontokan gitu. Satu jemaat lokal, ya. Satu jemaat lokal tidak gontok-gontokan, ya. Bisa saling memperhatikan. Kasih adalah lemnya, ya. Nah, kasih itulah yang mengikat. Nah, kalau kita mengasihi, ya, kalau kita mengasihinya, ya, kita tidak berusaha menyakiti hatinya, ya. Kalau kita mengasihinya, ya, kita sabar terhadap dia. Ya, kalau kita mengasihinya, maka kita sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh memperhatikannya. Kasih akan mengikat segala sesuatu, menyempurnakan, katanya, mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, jangan membiarkan amarah memerintah dalam hati kita, tapi biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Nah kan, satu tubuh, jemaat yang dimaksudkan. Untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, Ingat, ya, tubuh Kristus itu bukan seluruh kekristenan. Tubuh Kristus itu adalah satu jemaat lokal. Oleh sebab itu satu jemaat lokal tidak boleh ada pertentangan di dalamnya. Satu jemaat lokal tidak boleh ada dysfunction, ya. Tidak boleh ada kacau fungsi gitu, ya. Fungsinya kacau. Satu jemaat lokal harus satu hati, ya. Karena satu tubuh. Kalau satu tubuh tidak sehati, ya itu berarti tubuhnya sudah kena stroke gitu, ya. Itu pikirannya mau ngambil gelas tapi tangannya goyang-goyang nggak mau pergi gitu. Itu tubuh yang sudah kena stroke, ya. Jangan, ya. Satu jemaat lokal harus sehati. Nah, oleh sebab itu, ya, jemaat lokal yang baik itu adalah yang dipimpin oleh gembala yang baik, gembala yang betul-betul mengasihi Tuhan, bukan yang mencari keuntungan, bukan yang mencari ini materi, dan bukannya orang-orang cabul gitu. Gembala yang demikian ini yang mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang Kristen yang berjemaat yang mendapatkan gembala yang demikian, ya. Sebab banyak gembala itu cari keuntungan, banyak gembala itu yang cabul-cabul, ya. Banyak gembala yang, ya, hati-hati, ya, penuh dengan maksud yang ini, ya, yang tidak benar. Ada, ya. Ini hati-hati. Berbahagialah orang yang dapatkan gembala yang baik itu, dan jemaat bisa bersatu di situ, ya. Satu hati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda sebagai orang Kristen, ya, kalau Anda tidak bisa tunduk, ya, mengikuti pimpinan gembala, Anda lebih baik pergi, ya. Dan kalau Anda menganggap dirimu sudah hebat, bisa khotbah, ya, bisa mengajar, udah, dirikan jemaat lagi yang lain gitu. Bagus, itu bagus sekali, ya, bagus sekali. Karena daripada gontok-gontokan lebih baik begitu, ya. Karena kita harus tunduk, taat kepada gembala kita, ya. Kalau kita tidak bisa, ya, artinya mungkin, ya, gayanya kita tidak suka dan lain sebagainya, boleh pergi, nggak boleh, ya. Bikin jemaat lain lagi, atau Anda mau pindah ke gereja yang lain, boleh nggak? Boleh, ya. Karena di dalam Tuhan ada kebebasan, ya, ada kebebasan. Nggak ada orang yang bilang orang lain, curi domba saya, itu domba bukan punya kamu, ya. Enak saja, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita di dalam Tuhan, ya. Satu jemaat lokal itu satu tubuh. Dan kalau tidak bisa sehati sepikir, maka, ya, daripada tubuh itu lumpuh, ya, maka lebih baik, ya, terpisah. Dia lebih suka tubuh yang lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi boleh berdiri jemaat lokal di mana-mana sebanyak mungkin. Itu bagus gitu. Nah, di sini dikatakan
ayat yang dan bersyukurlah, katanya, bersyukurlah saat menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Ya betul, perkataan Kristus diam di dalam hati kita, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Nah, bukan cuma mengajar, menegur juga. Ya memang menegur nggak enak sih, tapi kalau nggak ditegur kan bagaimana, ya toh? Nah, kalau mau menjadi baik, ya harus ada teguran juga gitu. Ya, jadi kita bilang ini, mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, ini ya nyanyian, pujian, himnos ya, himnos ini. Jadi bukan nyanyian duniawi, tapi nyanyian rohani ya, nyanyian rohani, bukan nyanyian ini ya. Lagu-lagu dunia, irama dunia ya. Tuhan tidak mau kita memujinya dengan irama pop yang genit ya toh. Tuhan juga tidak mau kita memujinya pakai irama rock. Irama rock itu adalah irama yang menimbulkan pembangkangan di dalam hati ya. Hati-hati kalau anak Anda suka lagu rock ya toh. Nanti lama-lama ya toh ini akan timbul pembangkangan di dalam hatinya, karena musik rock itu memang arahnya ke situ ya, arahnya ke situ. Kita lihat ya. Nah, kamu katanya pujian, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, mengucap syukur kepada Allah ya, menegur, menasehati sambil memuji, sambil mengucap syukur kepada Allah. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, katanya, ya segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukanlah itu, ya, lakukanlah itu, ya. Semua itu dalam nama Tuhan Yesus ya. Sambil ya mengucap syukur ya, mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita ya, hidup sehat ya, hidup penuh dengan sukacita, hidup benar di hadapan Allah, hidup lurus di hadapan Allah, dan hidup bahagia di muka bumi ini sambil menantikan kedatangan Tuhan. Itulah ya, bukan hidup yang penuh dengan kemarahan, bukan hidup yang penuh dengan kepahitan, tapi hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kegembiraan, hidup yang sesuai dengan aturan ya, hidup yang sesuai dengan aturan, hidup yang baik, hidup yang indah. Nah, hidup yang sesuai dengan aturan itu bagaimana? Hidup yang sesuai dengan aturan yang benar itu diawali dengan ini ya. Nah, diawali dengan keluarga. Anda tahu keluarga ya, kalau keluarga tidak beres ya, maka gereja tidak beres, karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga ya. Kalau keluarga tidak beres ya, gereja tidak beres ya. Kalau suami istri bertengkar terus ya, berkelahi bahkan ya tuh, di rumah penuh dengan UFO itu, piring terbang ya, UFO ya. Di rumah penuh dengan piring terbang ya, sendok terbang ya, dan penuh dengan ini kata-kata yang kasar, yang marah, yang itu otomatis gereja juga tidak sehat ya, gereja juga tidak sehat. Oleh sebab itu di sini Rasul Paulus ketika dia menasehati untuk hidup benar, hidup baik di dalam Tuhan, maka dia pasti ingat ini masalah keluarga. Oleh sebab itu ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, maka di ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu ya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan ya. Nah, kalau ini sekali dibahas mesti sama ayat 19-nya. Hai suami-suami, katanya, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya, dan istri diperintahkan untuk tunduk kepada suaminya. Nah, mungkin ada suami istri yang kebetulan mendengarkan siaran ini berkata, suaminya, kamu tunduk dulu gitu, saya baru mau mengasihi kamu. Kamu mengasihi saya dulu, saya baru mau tunduk. Mana duluan? No.
bukan begitu ya. Istri yang tunduk kepada suami adalah istri yang taat kepada Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan ya. Karena yang kasih perintah istri tunduk kepada suami ini bukan suami ya. Dan suami yang mengasihi Tuhan, suami yang taat kepada Tuhan mengasihi istrinya. Karena yang suruh dia mengasihi istri ini bukan istrinya, tapi Tuhan yang suruh gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ini adalah aturan selagi masih ada suami istri di muka bumi ini. Saya merasa kesel dengan banyak hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa ini budaya Timur Tengah katanya. Ini budaya Timur Tengah katanya ya. Budaya Timur Tengah di situ. Kalau ini budaya Timur Tengah, jadi kalau gitu di Indonesia istri nggak usah tunduk suami gitu. Istrinya tanduk suami gitu. Kebetulan tunduk sama tanduk bahasa Indonesia mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau cuman orang di Israel, cuman orang Yahudi yang istri tunduk suami, suami mengasihi istri. Kalau orang Tionghoa nggak usah gitu. Kalau orang Indonesia nggak usah, orang Jawa nggak usah gitu. Enggak, ini firman Tuhan ya. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ini aturan yang Tuhan mau selagi masih ada suami istri di muka bumi ini. Ya, selagi masih ada suami istri. Jadi istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ya. Nah, segala pertengkaran, segala model ini ya percekcokan di dalam suami istri, pasti ini persoalannya. Saya berani berkata demikian. Yaitu, kalau bukan karena suaminya kurang mengasihi istrinya, ya, bahkan mungkin mengasihi orang lain dikit-dikit, ada perempuan lain gitu, pastilah karena istrinya kurang tunduk kepada suaminya. Suaminya omong satu kata, jawab 4-5 kata gitu. Coba, benar nggak? Benar nggak? Coba Anda renungkan ya. Renungkan. Saya ingin mengajak psikolog manapun, psikiater manapun. Ini aturan dari Tuhan ya. Ini aturan dari Tuhan. Kalau di dalam sebuah rumah tangga suami istri, apalagi tambah anak-anak ya. Kalau tidak ada aturan siapa sebagai kepala rumah tangga di situ, maka ya itu seperti sebuah kapal tidak ada aturan siapa kaptennya. Seperti sebuah pesawat tidak ada aturan siapa pilotnya gitu. Siapa pilotnya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa banyak keluarga berantakan di Eropa? Mengapa banyak keluarga berantakan di Amerika? Adalah karena apa? Karena gereja mereka dulu kacau. Karena ada banyak gereja liberal ya di Eropa paling parah ya. Di Eropa paling parah. Gereja liberal mengizinkan perempuan mereka berkhotbah di kebaktian umum ya. Mengizinkan perempuan menjadi gembala. Mereka membuat aturan ini jadi berantakan ya. Aturan ini jadi berantakan. Mengapa? Karena begini ya, kalau di gereja ya toh istrinya boleh menggembalakan suaminya dan suami orang lain lagi gitu. Bagaimana lagi di rumah istri bisa tunduk kepada suami? Kalau di gereja istri boleh gembalakan suaminya dan suami orang lain, dan di rumah pasti istrinya tidak mau tunduk kepada suami melainkan tanduk suaminya. Gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, tidak. Ya, peraturan Tuhan itu satu paket, ya, satu paket yang indah. Nah, oleh sebab itulah maka Rasul Paulus menulis di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 dan 12 di situ. Dia tidak mengizinkan perempuan mengajar laki-laki. Dan aturan yang satu paket dengan ini, satu paket itu ya, kolerasi satu paket ini adalah apa? Adalah bahwa ya toh, di sini saya bacakan di dalam 1 Korintus pasalnya ke-14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Ini aturan yang satu paket ini. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, ya. Satu paket. Ya. Nah, kalau satunya dirombak, yang di gereja dirombak, maka yang di rumah pasti akan kena efeknya juga.
Oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Mengapa gereja pada kacau? Mengapa keluarga pada kacau? Mengapa single parent di Eropa, di Amerika makin meningkat ya, single parent? Karena banyak perceraian. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ujung-ujungnya siapa yang susah? Ujung-ujungnya manusia yang susah. Karena apa? Karena tidak ikut aturan Tuhan ya. Sekarang gereja-gereja liberal ya, makin hari makin banyak perempuan. Di kampus-kampus semua persekutuan ya. Oh, saya melihat ada perempuannya hebat-hebat semuanya ya. Saya tidak berkata bahwa mereka tidak hebat ya. Kalau suruh khotbah mungkin jago sekali, pimpin nyanyinya jago sekali. Tetapi persoalannya adalah bukan seberapa jagonya kita, tetapi yang penting sebenarnya apakah Tuhan mau itu terjadi? Apakah Tuhan menghendakinya? Apakah Tuhan mau itu? Apakah Tuhan mau saya melakukan tugas itu? Ya, jangan sambil khotbah Anda sambil melanggar firman Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ini satu paket dengan bahwa di dalam jemaat ya, Tuhan tidak mau perempuan memimpin laki-laki, karena di rumah mereka harus tunduk kepada suaminya. Nah, lalu apakah Tuhan diskriminasi? Tuhan tidak sayang sama perempuan? Oh tidak, Tuhan sayang sekali sama perempuan. Sayangnya sampai Tuhan perintahkan laki-laki untuk mengasihi perempuan ya. Sampai Tuhan perintahkan suami untuk mengasihi istrinya. Istrinya harus dikasihi karena Tuhan mau suami mengasihi istrinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini aturan yang Tuhan mau. Nah, kalau ini sudah jalan dengan benar, kalau ini diterapkan, maka kedamaian, keindahan akan terjadi. Nah, oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak ini ya, banyak gereja hari ini ya yang injili ya, ikut-ikutan ya, karena banyak di antara mereka tidak mengerti kebenaran ya, tidak mengerti kebenaran. Mereka malah menafsirkan Rasul Paulus tidak mengizinkan perempuan mengajar laki-laki di dalam jemaat, katanya karena budaya waktu itu, katanya budaya waktu itu. Siapa bilang? Bukan karena budaya, karena satu paket dengan istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, maka di dalam jemaat itu tidak mungkin kalau di rumah istri harus tunduk kepada suami, sampai di jemaat kemudian istrinya mimpin suaminya dan suami orang lain. Ya, ini bukan masalah budaya. Ini masalah keharmonisan rumah tangga. Ini masalah fungsi rumah tangga. Dan ini juga bukan harkat martabat manusia. Harkat martabat manusia di hadapan Allah itu sama ya. Jadi kalau di perusahaan itu ada direktur, ada manajer, ada supervisor, ada karyawan biasa. Ini bukan harkat martabat manusia, tetapi ini fungsi perusahaan itu. Kalau tidak ada perusahaan yang nggak jalan gitu ya. Semua orang sama-sama direktur gitu ya. Siapa suruh siapa gitu ya, dan itu tidak jalan gitu ya, dan siapa bertanggung jawab apa gitu, tidak jalan. Tapi ini bukan masalah harkat martabat manusia, tapi ini adalah fungsi sebuah institusi, dan rumah tangga adalah institusi yang paling kecil. Kalau di rumah tangga harus ada istri tunduk suami, suami mengasihi istri, demikian juga di dalam jemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu camkanlah ya, camkanlah baik-baik, renungkanlah, jangan marah dulu, renungkanlah. Saya tahu banyak orang marah kepada saya karena saya mengajarkan hal ini. Ini bukan pengajaran yang baru ya. 50 tahun yang lalu nggak ada pendeta yang perempuan di Indonesia ya, tetapi hari ini makin banyak. Jadi yang mana yang baru? Mana yang baru? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, saya justru ingin mengajak supaya pendengar atau orang Kristen untuk kembali lihat lagi ke dalam Alkitab gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian Rasul Paulus teruskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di tempat yang lain Rasul Paulus bilang supaya panjang umurmu di bumi, katanya ya. Orang banyak mau cari obat umur panjang, padahal di dalam Alkitab sudah tulis ya, taat kepada orang tua masih kecil, kalau sudah besar hormati orang tua. Nah, itu upahnya adalah panjang umurmu di bumi ya. Dan katanya, hai bapak-bapak, ya janganlah sakiti hati anakmu ya, supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak jangan sakiti hati anaknya ya. Jangan
Jangan galak gitu ya. Jangan mukul sebelum tahu siapa yang salah. Nah, macam-macam begini itu bisa menyakiti hati anak ya. Anaknya tidak diperhatikan ya. Oh, saya waktu sampai di mana, di Singapura apa di Jepang itu, di airport itu, saya melihat seorang bapak itu marahin anaknya yang kira-kira umur 6 tahun gitu, 5-6 tahun itu, sampai anaknya itu nangisnya sampai kasihan sekali ya. Nah, mungkin anaknya simpan di dalam hati, mengapa perlu marah dia? Hanya anaknya kepingin ikut dia terus ke toilet gitu ya. Anaknya padahal dia tinggal kasih jelaskan. Ya, anaknya mau ikut dia terus ke toilet kan wajar, karena di airport begitu ramai, anaknya takut nanti bapaknya hilang di mana dan nggak ketemu dia, wajar dong ya. Tapi bapaknya marah, dia pakai bahasa Inggris, kamu tinggal di sini, kamu jangan ikut katanya. Padahal anaknya sama dia sama-sama laki-laki, ikut ke toilet juga nggak apa-apa gitu. Nah, janganlah sakiti hati anakmu ya, supaya jangan tawar hatinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini sungguh luar biasa ya. Dan kemudian ada nasihat di sini kepada hamba-hamba ya, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Nah, sebenarnya ini satu paket dengan yang ini ya, yang hai Tuhan ya, berlakulah adil kepada ini hamba-hambamu. Nah, ini kita akan bahas besok ya, kita akan bahas besok mengenai hubungan hamba dengan Tuhan. Nah, hari ini kita sampai di sini, sampai di istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri ya, dan anak taat kepada orang tua tidak membuat marah hati anaknya menjadi tawar hati. Nah, ini aturan yang Tuhan mau gitu. Oke, kita sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu menuntun hidup kami. Jikalau tanpa firman-Mu, kami akan hidup di muka bumi ini serampangan, semau kami. Tuhan, sekehendak hati kami. Oh Tuhan, tetapi firman-Mu menuntun hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.